Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Pak Kamilov. Pak Kamilov, kalau Anda melihat memang jaksa penuntut umum ini tampaknya memang hati-hati sekali atau memang menunggu hakim nanti yang akan menghadirkan Pak Budi Ari dalam persidangan atau seperti apa? Jadi kalau kita membaca persidangan, ini seperti kita menonton drama ya. Satu titik dakwaan udah ada saksi setingkat dirjen, namanya Oki Situngkir sudah menyampaikan itu. Ada saksi ahli, ada beberapa tersangka juga sudah menyampaikan. Nama ini berulang-ulang disebut. Kehati-hatian apa lagi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum? Menurut saya ini akan mengurangi kinerjanya kejaksaan. Setahu saya kejaksaan saat ini tinggi sekali, kinerjanya sangat baik sekali. Tapi gara-gara judul ini bisa turun kinerjanya. Jadi saya minta Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal maupun Jamwas sebagai pengawas internal itu harus turun ke lapangan. Artinya mengikuti sidang ini seperti apa. Begitu juga dari Komisi Yudisial dan juga dari Mahkamah Agung. Gimana nih hakim ini? Karena ini terang benderang ya, artinya masyarakat mengikuti. Kenapa hal ini dibiarkan? Karena ini akan menunjukkan bahwa penegakan hukum kita makin lemah gitu. Hanya gara-gara kasus judul. Padahal kejaksaan tindakan untuk korupsi itu luar biasa. Berhasilnya mereka menegakkannya. Kenapa hal judul saya gagal gitu? Padahal ini sangat mudah, sudah ada bukti dan apa namanya kesaksian yang sudah terang benderang. Kenapa tidak hanya dipanggil? Itu memanggil itu bukannya hal susah. Beliau ada di Indonesia, yang bersangkutan ada di Indonesia. Jaksa-jaksa harus berani. Kalau tidak berani, jaksa harus diperiksa nih sama Komisi Kejaksaan dan Jamwas. Ada apa di balik ini? Menurut saya, Ya. ini hal-hal yang di luar peradilan yang terjadi. Dan ini tidak harus masuk ke ranah hukum. Artinya ini adalah ranah hukum yang harus ditegakkan di ruang pengadilan. Di situ ada jaksa, di situ ada hakim, Baik. dan semuanya harus menunjukkan kinerja terbaik untuk mengungkap kasus judul ini, siapapun itu. Karena di Indonesia penegakan hukum itu tidak melihat siapa pejabatnya, siapa tertingginya, siapa pemegang kekuasaan, tapi hukum yang menjadi panglima di negeri ini. Oke, Pak Demikian. Kamilov, kalau sudah disebut tapi tidak dihadirkan, ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya, ini tujuan yang tahu, ya di belakang layar ini siapa ya? Kita nggak tahu di belakang layar dari jaksa siapa, di belakang layarnya hakim siapa. Menurut saya, ini yang di belakang layar ini tidak harus mempengaruhi peradilan ini. Karena peradilan ini harus bebas dari pengaruh-pengaruh itu. Jadi ketakutan-ketakutan ini tidak perlu terjadi. Kalau ada tangan-tangan yang bermain di dalam kasus ini, menurut saya kalau ada tangan-tangan bermain di dalam kasus ini harus diungkap oleh polisi. Kepolisian harus turun tangan. Tapi kalau polisi juga diam, ini kita khawatir judul ini sulit untuk ditegakkan dalam penegakan hukum. Oke, baik. Bang Freddy mungkin mau menanggapi, katanya ada tangan-tangan mungkin yang bermain di sana. Ya, tadi beliau mengatakan kalau ada tangan-tangan yang bermain harusnya itu kan di luar. Ketika di persidangan susah harusnya tangan-tangan itu masuk. Saya sepakat dengan itu, tapi saya justru melihat ya kepentingan Budiari perlu dihadirkan sebagai saksi di persidangan ataupun tidak, justru saya melihat kepentingan pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Saya melihatnya ya, memang ada nama Budiari seperti saya jelaskan tadi situ ya, berdasarkan omon-omon para terdakwa. Ya. Dan itu mungkin bawaan dari BAP, dari berkas perkara, biasanya kan seperti itu. Tapi justru yang saya lihat ya, berdasarkan fakta-fakta persidangan ini ya, keterangan yang membawa nama-nama Budiari itu justru sangat lemah. Tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung, bahkan keterangan terdakwa, keterangan saksi sudah membantah itu semua. Sehingga saya lihat justru kalau di sini kan Budiari bukan terdakwa ya, ini publik juga harus paham, harus mengerti. Jadi Budiari itu bukan terdakwa, jadi tidak ada kepentingan jaksa untuk membuktikan Budiari terlibat. Ya, selain memang dia tidak terlibat berdasarkan fakta persidangan, jadi kepentingan jaksa dalam perkara ini bukan membuktikan Budiari terlibat dalam judul. Jadi yang perlu dibuktikan adalah para terdakwa. Dan itu sudah menurut saya, itu sudah clear 100%
para terdakwa itu terlibat dan pasti vonislah bersalah itu. Ya, tetapi dalam konteks Budiari, kepentingan terdakwa tidak ada di situ. Kepentingan JPU tidak ada di situ, ya, untuk membuat Budiari kira-kira menjadi bersalah di dalam ini. Nah, dari sisi penasihat hukum, justru Budiari ini kalau keterangannya justru memberatkan mereka, otomatis mereka nggak mau menghadirkan Budiari. Nah, tetapi saya sepakat tadi dari Pak Sitompul, kalau memang untuk kepentingan publik dan itu dilihat hakim, ya, baik apakah untuk mengklirkan nama Budiari, untuk mengklirkan di publik, ya, kalau memang kita atau hakim menganggap itu penting, ya boleh saja, silahkan saja. Dan Budiari saya yakin juga tidak ada masalah dengan itu. Dia senang juga, dari awal dia mengatakan sudah siap untuk itu, tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi, ya, mekanismenya memang Budiari harus dipanggil di persidangan. Tidak ada mekanisme dia kucul-kucul hadir di situ. Tetapi saya mau merespon Pak Sitompul tadi, saya percaya JPU dalam hal ini profesional, ya, kepentingannya kepentingan pembuktian. Berdasarkan fakta persidangan, justru saya lihat tidak ada kepentingan menghadirkan Budiari di situ. Bahkan saya nggak tahu BAP-nya itu, yang saya pahami, kalaupun itu dibacakan, memang itu semua menyudutkan kalau untuk membuktikan si terdakwa sih memang iya. Tetapi kalau untuk menyudutkan Budiari, 100% itu tidak ada sama sekali. Gitu loh. Untuk membuat dia kelihatan bersalah, ya, dari keterangannya itu tidak, sama sekali tidak. Saya tahu persis apa yang disampaikan dia. Yang dia sampaikan adalah selama dia menjabat apa yang dia lakukan. Nah, misalnya dia mengeluarkan keputusan menteri, mengeluarkan permen, mengeluarkan edaran seperti ini, mengeluarkan perintah ini seperti ini. Itulah yang setahu saya yang dilakukan, yang dikeluarkan Budiari dalam BAP-nya. Dan itu malah memperkuat dia, melemahkan para terdakwa ini. Demikian. Baik, Pak Kudri, kalau dihadirkan untuk memberikan keterangan, oke, pastinya kalau bertahan pada statementnya Bang Freddy, membantah semua tuduhan, memberatkan terdakwa. Tapi untuk JPU-nya sendiri dampaknya bagaimana? Begini, ini publik ini tergiring bahwa Pak Budi itu menerima uang atau tidak. Ini bukan perkara korupsi. Ini adalah tindak pidana umum, ya, yang dikaitkan Undang-Undang ITE, makanya ada muatan judi. Jadi ini bukan soal menerima uang atau tidak. Nah, kita ingat ada pasal 55, 56 dan 57 KUHP. Ya, di antaranya itu penyertaan dan pemberian pembantuan. Ya kan? Kalau orang yang memberikan penyertaan, apakah ada peran di dalam itu atau dia setidak-tidaknya memberikan bantuan, ya, ini yang mesti kita lihat gitu loh. Karena kan sudah kita dengar bahwa saya lupa nama terdakwa yang tidak mestinya tidak bisa menjadi pegawai karena bukan sarjana, tetapi karena katanya stafnya Pak Menteri itu katanya karena ini permintaan Pak Menteri. Atensi gitu. Ya, ini gitu loh. Ya, ini kan mesti artinya apakah ada peran ikut serta atau dia memberikan bantuan dalam hal gitu rekrutmen tadi. Ya, gitu loh ya. Nah, atau satu lagi, kenapa dipindahkan dari lantai 2 ke lantai 8? Nah, ini kan, itu kan, ini juga bukan keterangannya, karena ini keterangan stafnya Pak Menteri. Itu, nah itu kan mesti dijelaskan gitu. Ditanya Pak Menteri, bener nggak nih anak buahnya bilang di sidangan bilang begini gitu loh. Kalau nggak setidak-tidaknya kalau dia tidak ikut serta, dia memberikan bantuan. Nah, ini juga saya kira bisa menyeret ke perkara korupsi. Ya, ini kan masih pidana umum. Korupsinya itu penyalahgunaan wewenang. Ya, ini jadi saya kira juga ya kita juga mesti lihat lebih holistik itu ya. Kita ini selain tadi saya katakan tadi bahwa untuk membersihkan namanya Pak Menteri kalau nggak terlibat atau kan kita tahu setiap orang yang melanggar hukum
ya apalagi tindak pidana harus mengenakan sanksi. Jadi tidak boleh, karena equality before the law, semua orang mesti dihukum. Ya tadi saya nggak tahu apa maksudnya ada tangan-tangan bermain, saya nggak tahu kayak itu ya. Saya nggak tahu itu, saya nggak ikut. Tapi kalau dari sisi saya bilang itu bisa memungkinkan pasal 55, 56, 57 dari tindak pidana umum. Dan bisa ini kalau memang ini terbukti ada peraturan yang dilanggar, yang dilewati tanpa alasan yang dibenarkan, ini kena pasal 3 Undang-Undang Korupsi, penyalahgunaan wewenang. Jadi saya kira itu kepentingannya gitu ya. Oke, baik. Ini kepentingannya juga dari publik ingin mengetahui begitu ya. Kalau tadi Bang Freddy bilang ya ini bukan untuk membuktikan keterlibatan dari Budi Ari di sana karena bukan itu agendanya begitu. Tapi lagi-lagi publik mengharapkan ada klarifikasi resmi. Semoga nanti misalnya nanti dipanggil Pak Budi Ari juga sudah siap begitu ya Bang ya. Supaya ini bisa clear dan ketika memang nanti menjerat nama lainnya juga bisa segera diputuskan dalam persidangan nanti. Kalau kata Bang Freddy nggak bisa ujuk-ujuk datang ke persidangan, mungkin bisa datang ke TV One Pak Budi Ari. Nah, ini kan perwakilan Budi Ari. Kalau di sini bisa ujuk-ujuk datang loh Bang. Baik, terima Saksi auditor. Tapi begini satu saya kira untuk publik. Boleh, singkat aja. Jadi di dalam teori pembuktian itu ada namanya direct proving. Jadi pembuktian secara langsung, direct evidence. Terus indirect proving. Dan di dalam hukum acara pidana kita ada petunjuk. Petunjuk itu sebenarnya bukan bukti langsung kayak gitu. Dia itu ya ini. Kan misalnya itu saya kira jadi mesti diinikan itu bukan hanya bukti saksi, surat, dokumen dan ahli itu, tetapi ada persesuaian, ya persesuaian antara cerita-cerita dan alat bukti itu gitu loh. Jadi nggak ada yang sesuai Pak. Oke, kita tunggu ya Bang episode selanjutnya ya Bang Freddy. Nggak ada yang sesuai, rekayasa semua ini. Oke, terima kasih Bang Freddy, Pak Kudri dan Pak Kamilov sudah bergabung pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi.